perkara ini sebetulnya secara hukum acara sudah tidak layak lagi untuk dibawa ke proses penuntutan. SPDP itulah surat yang membuat jaksa terlibat. Jaksa harus segera mengembalikan SPDP dan perkara tersebut secara hukum acara pidana tidak bisa lagi dituntut oleh jaksa. Penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SP3. Wah, penyidikan telah selesai. Tidak ada lagi perkara pidana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin para senior, Pak Smartphone, Mas Roy, Bang Marwan, dan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, ini nuansa halal bihalal. Tentu mewakili pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena kita masih dalam suasana Syawal, Bang. Ini kebetulan saya pakai kopiah, saya pakai peci gitu. Bagus. Ya. Untuk menunjukkan bahwa perjuangan kita ini bukan hanya didukung oleh rakyat, tapi mudah-mudahan juga didukung oleh langit gitu. Amin. Ya. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, Mas Roy, bahwa melihat perkembangan penanganan perkara LP-nya Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, saya melihat kok ini perkara kita sudah hampir 1 tahun ini. Hampir. Ya, hampir Bentar lagi 1 ulang tahun. tahun. Bentar lagi ulang tahun. Artinya apa? Artinya perkara ini sebenarnya secara materi penyidikan ini masih mengandung banyak sekali kelemahan. Ya, baik dari sisi alat bukti, dari saksi, kemudian ahli, kemudian juga barang bukti, dan P19 yang dikembalikan oleh jaksa dengan petunjuk untuk melakukan penyidikan tambahan itu ternyata oleh penyidik tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHP. Bahkan juga oleh surat edaran surat pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 yang terbaru. Artinya apa? Perkara ini sebetulnya secara hukum acara sudah tidak layak lagi untuk dibawa ke proses penuntutan. Sehingga melalui forum yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu ada satu gerakan untuk menuntut komitmen, ya. Saya tegaskan adalah menuntut komitmen kepada pihak kejaksaan agar dalam waktu dekat segera mengembalikan SPDP. SPDP itu adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kenapa? Karena SPDP itulah surat yang membuat jaksa terlibat. Kalau nggak ada SPDP, nggak akan ada P16 namanya. P16 itu adalah kode surat dari kejaksaan yang ditandatangani oleh Kajati, kalau nggak Kajari, yaitu menunjuk jaksa peneliti yang nantinya akan menjadi jaksa penuntut umum berdasarkan SPDP yang dikirimkan oleh pihak penyidik. Karena penyidikan tambahan ini sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, ya, ditentukan oleh KUHP yang lama maupun KUHP yang baru, yaitu hanya 14 hari. Kemudian juga berdasarkan surat pedoman Jaksa Agung yang baru nomor 1 tahun 2026 terkait dengan pelaksanaan KUHP yang baru, maka begitu lewat 14 hari berkas perkara itu seharusnya sudah dihentikan oleh jaksa. Jaksa harus segera mengembalikan SPDP, bukan mengembalikan berkas perkara. Karena berkas perkara itu saat ini sudah ada di tangan penyidik. Tidak perlu lagi dikembalikan, cukup mengembalikan aja SPDP. Karena kalau SPDP dikembalikan, berarti kejaksaan tidak lagi punya hubungan dengan perkara tersebut, dan perkara tersebut secara hukum acara pidana tidak bisa lagi dituntut oleh jaksa. Karena yang punya kewenangan menuntut itu jaksa, bukan penyidik. Begitu SPDP dikembalikan, maka penyidik Polda Metro Jaya dengan sendirinya mau tidak mau harus melakukan tahapan yang diatur dalam KUHP, yaitu apa? Menerbitkan SP3 bahwa perkara ini sudah tidak layak lagi. Jadi kalau dikembalikan nggak bisa diperbaiki lagi, Bang? Panggil Ya. lagi, saksi lagi, nggak bisa? Ya kalau SPDP-nya dikembalikan,
berarti perkara tersebut secara hukum acara pidana sudah tidak bisa lagi didaftarkan ke kejaksaan. Nggak bisa. Dan kejaksaan tidak bisa lagi mendaftarkan perkara tersebut kepada pengadilan. Jadi Berarti tamat. Harusnya selesai. Jadi yang sudah tersangka nggak bisa lagi ditersangkakan, udah selesai. Ya udah. Yang terlapor. Pak, ini jebakan Nah, Batman nih. menurut saya, Mas Roy, menurut saya gini, dengan kekuatan emak-emak yang tergabung dalam ARM ini, ya, menurut saya memang harus dipikirkan dalam waktu dekat. Kita datangi Kejaksaan Tinggi DKI untuk meminta komitmen. Karena gini, Mas Roy, saya ada beberapa bentuk pengembalian berkas perkara di tahun 2026 yang baru ini. Saya udah pelajari. Itu ada beberapa berkas perkara yang SPDP-nya dikembalikan oleh kejaksaan negeri yang ada di Indonesia. Ketika penyidikan tambahan tidak dilakukan dalam 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang dan melampaui batas waktu, itu nanti disusul dengan P20 namanya. P20 itu adalah surat pemberitahuan bahwa penyidikan telah selesai. Nanti kemudian disusul lagi dengan pengembalian SPDP. Nah, di beberapa kejaksaan negeri yang lain yang ada di Indonesia, kebetulan saya juga punya beberapa contoh administrasi perkara pidana. Itu di tahun 2026 di bulan ini saja ada beberapa berkas yang SPDP-nya dikembalikan. Penyidikannya itu dimulai dari bulan Desember. Saya ada ya di beberapa kejaksaan negeri yang saya dapat akses bahwa ada contoh berkas perkara yang dikembalikan jaksa melalui P20, kemudian SPDP-nya dikembalikan. Nah, kemarin itu kan ada namanya P19. P19 itu kan surat kejaksaan. Seharusnya sebelum SPDP keluar, kejaksaan mengeluarkan dulu namanya P20. P20 itu bahwa surat pemberitahuan bahwa penyidikan tambahan telah melampaui batas waktu, artinya tidak ada lagi waktu yang dipatuhi oleh pihak penyidik, kemudian nanti disusul dengan pengembalian SPDP. Disitulah kejaksaan hilang tanggung jawabnya terhadap berkas perkara tersebut. Nah, ini yang harusnya ke depan kita tuntut nih dari Kejaksaan Tinggi DKI. Karena kenapa? Kalau berkas perkara ini kan udah 1 bulan lebih ini. Ya. Hampir 2 bulan ini loh. Kita mau masuk hampir 2 bulan. Udah 60 hari ini ya, 60 ya, hampir 6. Tapi hari libur dihitung nggak bang? Biar kita fair nih. 14 hari itu hari kalender. Oh, hari kalender. Hari kalender, mau hari kerja ke, non hari kerja ke. Kenapa undang-undang menentukan batas waktu 14 hari? Supaya penyidik itu serius. Ketika berani menetapkan orang sebagai tersangka, maka dia harus bertanggung jawab terhadap alat buktinya dia gitu. Wow. Ya, berarti kita bisa menduga bahwa penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini sebenarnya masih belum yakin terhadap bukti-bukti yang mereka miliki. Makanya kenapa berkas ini tidak dilanjutkan lagi kepada pihak kejaksaan. Kalau memang buktinya tidak cukup, baik dari sisi saksi 120 orang diperiksa. Iya. Kurang banyak apa coba? Bukti 700. Bukti 700 barang bukti disita. Surat, ratusan surat disita. Ya. Kemudian 22 ahli, ditambah lagi dengan ahli kita. Kurang banyak apa coba? Perkaranya sederhana. Padahal perkaranya sederhana. Hanya selembar ijazah Ya. yang satu-satunya di dunia menimbulkan kegaduhan, membuat satu heboh negara itu hanya punya Pak Joko Widodo. Dan kalau memang pada akhirnya laporan Pak Joko Widodo itu tidak layak untuk diproses dan dituntut di pengadilan, hentikan kasusnya. Tapi apa nggak malu bro, Pak Jokowinya? Ya resiko lah. Kalau Dia kan nggak punya malu. resiko gini, kalau ijazah ini tidak bermasalah menurut saya, sebenarnya gampang kok ini. Ya. Ini udah naik nih ke proses persidangan. Tapi karena banyak bolong-bolongnya, banyak kelemahannya, banyak yang berantakan, alat buktinya nggak jelas. Kemudian ada lagi yang sekarang sudah menjadi termol, itu juga nggak jelas. Menurut saya memang kasus ini udah nggak jelas. Karena terima parcel ya. Ya itulah. Menurut saya Sentana tidak menerima parcel bang. Santana nggak menerima. Jadi menurut saya sudahlah. Polda Metro Jaya hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPDP. Oh. Kita bikin hashtag kembalikan SPDP. Yes. Dan kalau SPDP dikembalikan, tidak ada lagi perkara pidana ini. Teman-teman mau melaporkan pihak lain, silakan dilakukan. Laporkan Jokowi. Mau kejaksaan.
Itu Oke. dari saya Mas Roy. Saya minta dukungan ARM untuk sama-sama kita mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI. Pertanyakan komitmen Kejaksaan Tinggi DKI. Ada kabar bahwa sudah diajukan ke kejaksaan, tapi oleh kejaksaan ditolak hanya karena memang sidang CLS yang di Surakarta belum inkrah dan mereka akan menunggu sampai kapan gitu. Nah setelah nanti sidang CLS yang di Surakarta selesai, baru nanti akan diajukan lagi ke kejaksaan. Memang sudah diajukan ke kejaksaan dan oleh kejaksaan ditolak karena memang kurang bukti. Nah, apakah betul informasi yang seperti itu? Kalau memang keadaannya begitu, Boleh jangan pingsan, Pak. kalau keadaannya begitu, kita harus minta kejelasan dari kejaksaan terkait dengan SPDP-nya aja. Ya, Itu penting itu. ya. Karena begitu SPDP dikembalikan, berarti kejaksaan tidak terikat lagi kepada perkara tersebut, tidak punya lagi kewajiban hukum untuk menangani perkara tersebut. Berarti RC nggak perlu lagi dong. RJ itu di tingkat penyidikan, itu beberapa itu di tingkat penyidik, tidak dengan kejaksaan. Nggak ada hubungannya dengan kejaksaan. Kecuali RJ-nya dilakukan setelah berkas perkara di P21 kan oleh jaksa. Artinya perkara tersebut telah diambil oleh pihak kejaksaan. Ini kan belum diambil alih oleh kejaksaan. Masih koordinasi dan Ya. masih penilaian administrasi perkara. gantung. Masih kegantung nih. Iya, Ya, betul. jadi yang harusnya kita tuntut dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI terkait juga dengan putusan CLS yang masih berjalan, apalagi nanti para purnawirawan yang hebat-hebat ini akan mengajukan CLS lagi dan mungkin juga akan ada gugatan-gugatan perdata yang lain. Berarti itulah pintu masuk supaya Kejaksaan juga segera mengembalikan SPDP. Begitu SPDP dikembalikan, berarti Polda Metro Jaya tidak bisa lagi mengirimkan berkas itu kepada kejaksaan dan berkas perkara itu tidak bisa lagi dibawa ke persidangan karena SPDP-nya sudah dikembalikan. Sembari dengan itu baru proses perdatanya silakan berjalan gitu. Jadi kita minta kepastian terkait dengan SPDP, bukan terkait dengan P19, tapi terkait dengan SPDP dan kemudian komitmen mereka untuk melaksanakan KUHAP dan surat pedoman Kejaksaan Agung nomor 1 tahun 2006 bahwa ketika melampaui batas waktu, maka salah satu langkah yang harus dilakukan tegas oleh pihak kejaksaan adalah kembalikan SPDP.